3 tahun pacaran, 2 tahun menikah kandas karena pesan singkat. Begini kisah tragisnya. Postingan akun Destia Eka Pratiwi mendadak viral usai mengungkapkan kisah tragis rumah tangganya. Curhatan wanita yang baru saja melahirkan putri kecilnya ini menarik perhatian banyak akun untuk membagikannya. Hingga berita ini diturunkan, curhatan Destia Eka Pratiwi tentang tragedi rumah tangganya telah dibagikan 27.505 akun. Komentar di postingannya mencapai 11.771 komentar. Tragedi rumah tangganya memang bukan hal biasa. Ketika mendapatkan keajaiban seorang anak di rumah tangga yang dibina bersama suaminya, ia malah mengetahui kenyataan lain. Pernikahan yang dijalani memang berat, karena terpisah. Ia bekerja di Bekasi dan suaminya di Tegal. Berawal dari pesan singkat yang ia baca di ponsel suaminya, Destia kini mengetahui ada wanita lain di kehidupan rumah tangganya. Parahnya, suaminya mengakuinya. Bahkan pernikahan bersama wanita ketiga telah digelar ketika pernikahannya berusia 3 bulan. Perselingkuhan suaminya juga dijelaskan oleh chat yang diduga berasal dari adik iparnya. 3 tahun pacaran, 2 tahun menikah akhirnya kandas karena pesan singkat yang dibacanya. Begini kisah tragis wanita yang diketahui bekerja di RSUD Kota Bekasi ini. 47 hari pasca melahirkan, aku menerima kenyataan pahit dari suamiku. Aku dan suamiku memang cukup lama pacaran, kurang lebih 3 tahun, dan akhirnya kami bertunangan dan menikah. Dari awal pacaran, kami memang sudah menjalani hubungan LDR. Sampai setelah menikah, aku dan suamiku memang tidak tinggal bersama, karena memang suamiku bekerja di luar kota, tepatnya daerah Tegal dan aku bekerja di Bekasi. Memang dari awal ini sudah menjadi kesepakatan kami berdua, suamiku bilang nanti dia yang akan pindah ke Bekasi, karena memang keluarga suamiku dan keluargaku berada di Bekasi. Walau kami tinggal terpisah, tapi sebisa mungkin kami rutin bertemu setiap minggunya, karena memang jarak yang memisahkan kami, jadi ya kalau ketemu 2 minggu sekali, paling cepat seminggu sekali suamiku pulang ke Bekasi menemui aku. Kadang kalau aku libur dinas ya aku yang mengunjungi suamiku ke Tegal. Setiap bulannya aku sempetin untuk aku pulang ke Tegal menemui suamiku. Aku tidak ada perasaan curiga sedikit pun terhadap suamiku. Kalau suamiku gak pulang dia bilang ada dinas luar. Aku sebagai istri ya percaya aja selama ini. Walau entah itu benar dinas luar atau dinas luar-luaran, alias di rumah selingkuhannya. 6 bulan usia pernikahan kami, aku mulai resah karena kami belum dikaruniakan seorang anak. Karena omongan dari orang-orang kok belum hamil, aku terkadang mengadukan hal ini pada suamiku. Suamiku cuma berkata sabar, nanti juga dikasih sama Allah, dia sabar karena dia sudah tenang karena istri yang di sana sedang hamil. Bodohnya aku. Tapi karena aku resah, aku coba mengajak suamiku berkonsultasi ke dokter. Aku ingin memeriksakan keadaan kami berdua. Kami mendatangi salah satu RS di Bekasi dan aku diperiksa oleh dokter. Dokter bilang rahimku gak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Dokter bilang, saat itu mungkin karena kita berdua kan tidak tinggal bersama. Dokter bilang itu kendalanya saat itu. Agak sedikit lega karena aku gak ada masalah ternyata. 9 bulan berlalu aku kembali resah karena aku tak kunjung hamil juga. Aku kembali mengajak suamiku untuk memeriksakan keadaan kami berdua. Sekarang giliran suamiku yang diperiksa, alhamdulillah hasil tes suamiku normal semuanya. Agak sedikit lega karena pemeriksaan kami berdua gak ada masalah. Mungkin karena belum waktunya Allah titipkan kami seorang anak. Alhamdulillah doaku terjawab, tanggal 7 September tahun 2016 menjadi haid terakhirku.
Waktu itu aku telat 2 hari. Tanggal 9 Oktober tahun 2016 aku coba buat tes pack dan hasilnya aku positif hamil. Aku merasa sangat bahagia saat itu, karena yang dinanti akhirnya Allah kasih buat aku. Waktu tes pack suamiku gak ada di rumah, dia masih di Tegal. Aku memberi kabar dia via telepon aja saat itu. Hiks, kasihan banget ya. Selama hamil suamiku semakin sering pulang ke Bekasi menemuiku. Rasanya senang banget, maklum biasanya pulang 2 minggu sekali, tapi ini hampir tiap minggu dia pulang ke Bekasi. Akhirnya 9 bulan kehamilan berlalu, di mana perutku semakin membesar dan saat-saat persalinan sudah semakin dekat. Tidak disangka ternyata persalinanku maju. Kalau menurut HPL tanggal 14 Juni tahun 2017 aku akan melahirkan. Namun rencana persalinanku sudah dijadwalkan tanggal 2 Juni tahun 2017. Karena dokter bilang aku tidak bisa lahir normal, karena ada satu komplikasi apabila aku melahirkan normal. Sabtu itu tanggal 20 Mei tahun 2017, suamiku tidak pulang karena aku yang memintanya minggu depan saja karena sekalian cuti. Karena memang rencana persalinanku sudah dijadwalkan tanggal 2 Juni tahun 2017. Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2017, selepas aku pulang dinas sore jam 11 malam aku keluar air-air. Tidak aku hiraukanlah ya, karena memang tidak ada mules. Aku mengira itu bukan air ketuban. Aku langsung mengabari suamiku saat itu via SMS. Tapi mungkin suamiku saat itu sudah tidur, jadi dia tidak membacanya. Sedih kan saat-saat begini gak ada suami. Ya Allah, udah kayak hamil di luar nikah gak punya suami. Tanggal 21 Mei tahun 2017, pagi itu bangun tidur ternyata kasurku sudah basah semua. Entah air apa ini yang jadi pertanyaanku. Ya maklumlah ya, kehamilan pertama walaupun saya bidan tapi saya jadi dodol kalau ngalamin sendiri. Aku panggil mamahku ke kamar untuk menanyakan hal ini. Mamahku bilang ini air ketuban. Langsung kami panik karena aku bilang sudah keluar dari jam 11 malam. Saat itu juga aku langsung dibawa ke RS oleh ortuaku. Di perjalanan aku memberi kabar kepada suamiku untuk segera pulang, karena aku yakin hari ini juga aku akan dioperasi sesar. Lagi-lagi gak ada suaminya. Sesampainya di RS, aku langsung diperiksa. Dokter bilang ini harus segera dioperasi dan siapkan NICU. Perasaan campur aduk saat dokter bilang siapkan NICU. Aku takut bayi aku kenapa-napa. Ya Allah, aku pasrah, tolong selamatkan kami berdua. Ditambah lihat mamahku yang dari awal udah nangis terus mendampingi aku. Mana ini suamiku? Aku berharap dia cepat sampai sebelum aku dioperasi. Dia tak kunjung datang sampai akhirnya aku harus dibawa ke ruang operasi. Di meja operasi, campur aduk rasanya, aku takut membayangkan perutku harus dibelek. Gak lama aku mendengar suara tangisan bayi perempuan. Alhamdulillah ya Allah, anakku telah lahir. Bayi lahir pun suamiku tak kunjung datang juga. Sampai akhirnya ayah aku yang mengazankan anakku. Mungkin memang sudah Allah takdirkan anakku gak boleh kenal bapaknya dari awal. Sabar ya nak. Dan pada akhirnya suamiku sampai di RS. Saat itu aku mau masuk ke ruangan. Aku langsung suruh dia ke ruang bayi untuk menemui anaknya. Setelah itu barulah dia menemuiku. Agak sedikit kecewa aku dengan dia, karena dia tidak menemaniku saat proses persalinan tadi. Perasaan sakit hilang saat aku bertemu dengan anakku. Ya Allah, inilah yang aku minta selama ini, malaikat kecil untuk melengkapkan rumah tangga kami. Aku pikir saat itu, rumah tangga kami akan bahagia setelah lahirnya seorang putri kecil nan cantik. Ternyata aku salah besar. 47 hari pasca melahirkan, tepatnya sehari sebelum acara akikahan anakku, aku menemui SMS di HP suamiku yang isinya, "Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya besok mau akikahan.
usianya 1,5 bulan dan yang di Tegal bulan besok 1 tahun. Ya Allah, apa maksud dari SMS ini? Berasa disambar petir pagi itu setelah membaca SMS itu. Langsung aku panggil suamiku untuk menanyakan SMS ini. Terjadilah pertengkaran saat itu suamiku meminta HP-nya dan dia mengakui hal itu. Dia menjelaskan kepadaku bahwa benar dia mempunyai anak selain dari anakku. Ya Allah, ini mimpi atau kenyataan? Aku mengira kehidupan pernikahanku benar-benar membahagiakan. Sang suami tampak setia, baik, dan soleh di depanku dan keluargaku. Tapi dugaanku salah besar. Ternyata suamiku menikahi wanita lain secara diam-diam, saat usia pernikahan kami baru berusia 3 bulan. Dia menjelaskan kepadaku, perempuan itu bernama Isradias Mirajusnita, usianya memang jauh lebih tua dari suamiku. Suamiku bilang dia perawan tua. Saat itu aku meminta suamiku untuk menelpon perempuan itu dan menceraikan dia. Tapi perempuan itu malah marah-marah dan tidak mau diceraikan. Suamiku ternyata sudah mengenal lama wanita itu, bahkan mereka dulu sempat satu kantor. Dia pandai menyembunyikannya, sehingga aku sama sekali tak mengira kalau aku diduakan selama ini. Bahkan wanita yang dekat selama ini dengan suamiku juga tahu, kalau suami aku ini sudah menikah. Tapi dia tetap saja menjalin hubungan terus dengan suami aku, sampai akhirnya wanita itu hamil dan akhirnya mereka menikah secara diam-diam, nikah siri, saat usia pernikahan kami baru berusia 3 bulan. Ternyata aku adalah orang terakhir yang mengetahui hal ini. Suamiku bilang pernikahan sirinya disaksikan oleh orang tuanya dan kakaknya. Tapi mereka selama ini gak ada yang memberitahu aku sedikit pun. Ya Allah, di mana hati mereka? Salah apa aku sama mereka? Tapi memang Allah terlalu sayang sama saya dan malaikat kecil saya, Almira. Mungkin memang bangkai ini harus segera kecium, dan rahasia besar menjijikan ini terungkap. Walau awalnya saya tidak bisa terima kenyataan ini, tapi alhamdulillah saya sekarang sangat-sangat bersyukur dengan semua kejadian yang saya alami. Saya ikhlas, karena saya tahu jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri. Orang baik dapat jodoh orang baik pula, begitu juga sebaliknya. Mungkin suami saya itu bukan orang baik buat saya. Dan saya percaya Allah tidak tidur. Semua yang diperbuat pasti akan ada balasannya. Dan alhamdulillah, banyak yang sayang sama saya dan malaikat kecil saya. Almira, mamah jadi anak solehah ya nak. Biarkan aja mereka dengan dunianya. Mamah yakin suatu saat, azab Allah dan karmanya bakalan datang cepat atau lambat. Karena Allah tidak tidur nak.